Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas virtual. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, selanjutnya yaitu ada sekilas info untuk kalian. Siapkan alat tulismu, simak baik-baik video pembelajaran, dan jangan lupa untuk mencatat semua informasi yang ada di dalam video ini. Baiklah, selamat belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran hari ini. Ada 4. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah komunikasi. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang keliling bangun datar. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang alat komunikasi. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang perbedaan sifat. Baiklah, selanjutnya yang pertama, kita akan belajar sejarah komunikasi. Oke, selanjutnya sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Baiklah, selanjutnya salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Oke, selanjutnya selanjutnya yaitu kalian akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok itu sendiri adalah gagasan utama dari bacaan. Baiklah, selanjutnya. Nah, setelah kita belajar tentang sejarah komunikasi, kemudian kita belajar sedikit tentang apa itu ide pokok. Sekarang tugas untuk kalian, tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Oke, di dalam cerita sejarah komunikasi ada 4 paragraf, 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian cari kalimat utama, ide pokoknya apa. Kalian tulis di bukumu, jangan lupa diberikan nama dan nomor absen. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Oke, selanjutnya kartu pos. Kalian lihat gambar di atas, itu adalah gambar kartu pos. Mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos.
Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Oke, selanjutnya yaitu alat komunikasi. Oke, selanjutnya alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Oke, selanjutnya daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Baiklah, selanjutnya setelah kita belajar tentang alat komunikasi tradisional dan modern, ada tugas untuk kalian yang akan ditulis di buku tugas. Tugasnya yaitu kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas. Oke, kalian kelompokkan alat komunikasi yang tradisional itu apa saja dan yang modern itu apa saja sesuai dengan teks bacaan tadi di slide sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang perbedaan sifat. Apa itu perbedaan sifat? Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Di sini ada 5 sifat yang akan dibahas bersama-sama. Yang pertama yaitu sopan. Sifat sopan. Ciri-cirinya yaitu menghormati setiap orang. Kemudian sifat yang kedua yaitu sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu sifat keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang keempat, sifat rendah hati. Itu ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang kelima, sifat humoris. Itu ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Itu tadi adalah 5 sifat beserta ciri-cirinya. Oke, selanjutnya yaitu, baiklah, ternyata kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.